Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan jika anak-anak bisa belajar tentang pencemaran lingkungan, tidak melalui ceramah panjang atau buku yang tebal, tapi melalui sebuah game yang seru dan penuh tantangan. Bagaimana jika edukasi lingkungan bisa dikemas layaknya petualangan, di mana setiap level membawa pesan dan kesadaran baru? Inilah yang menjadi latar belakang dari proyek kami, sebuah game edukasi bertema lingkungan berjudul Bit of Pollute, inovasi media edukasi berbasis game Android untuk meningkatkan kesadaran lingkungan generasi emas Indonesia 2045. Sebelumnya, perkenalkan kami dari tim Bismillah PNJ Cair. Saya Yosef Satya Praka sebagai game designer, lalu ada Muhammad Ibnu Rosyid sebagai game artist, dan Tegar Aditya Febriansa sebagai game programmer. Bersama-sama kami mengembangkan sebuah inovasi teknologi yang menggabungkan pembelajaran, kreativitas, dan nilai edukatif dalam satu pengalaman bermain. Untuk memahami kenapa game ini penting, mari kita lihat lebih dulu latar belakang masalah yang mendorong kami mengembangkan Bitapolut. Indonesia tengah mempersiapkan diri menyongsong generasi emas 2045 dengan visi menjadi negara maju dan kekuatan ekonomi dunia. Bonus demografi yang diprediksi mencapai 70% usia produktif menjadi peluang besar. Namun bisa berubah menjadi malapetaka demografi jika tidak dikelola dengan baik. Pemerintah telah meluncurkan berbagai program seperti makan siang gratis dan peningkatan tunjangan guru untuk mendukung pendidikan dan gizi anak. Meski demikian, keberhasilan Indonesia Emas 2045 tidak hanya bergantung pada pendidikan dan kesehatan, tapi juga pada kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan dalam Anisa et al. 2024. Sayangnya, krisis lingkungan di Indonesia kian parah, seperti bisa dilihat pada gambar satu, ditandai dengan pencemaran air, polusi udara, dan penurunan Environmental Performance Index Indonesia selama 2010 sampai 2020 yang selalu berada di bawah rata global dunia. Sementara itu, generasi Z sebagai calon motor penggerak 2045 menunjukkan kepedulian tinggi terhadap isu lingkungan. Namun, masih belum banyak yang terlibat aktif dalam aksi nyata dalam Pew Research Center 2021. Kesenjangan antara kesadaran dan tindakan ini menunjukkan perilaku pendekatan edukatif yang lebih inovatif dan relevan bagi generasi muda. Teknologi digital, khususnya permainan digital atau game, dapat menjadi media edukasi yang efektif. Melalui game edukasi berbasis Android yang menyenangkan dan ramah anak, nilai-nilai kepedulian terhadap lingkungan dapat ditanamkan dengan cara yang menarik dan aplikatif, seperti lewat simulasi aksi memilah sampah atau menjaga kebersihan air. Dengan pendekatan ini diharapkan lahir generasi yang tak hanya cerdas dan sehat, tetapi juga peduli terhadap lingkungan sekitarnya. Nah, berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, rumusan masalah dalam pengembangan game Beat a Pollute adalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana merancang dan mengembangkan edukatif Beat a Pollute agar mampu meningkatkan pemahaman anak-anak mengenai pencemaran lingkungan. Yang kedua, bagaimana penerapan unsur interaktif seperti kuis, karakter, dan tantangan dalam Beat a Pollute dapat membuat pembelajaran tentang lingkungan menjadi menyenangkan dan kontekstual. Yang ketiga, bagaimana efektivitas game Beat a Pollute dapat menumbuhkan sikap peduli lingkungan pada anak-anak sebagai bagian dari penguatan karakter untuk generasi emas Indonesia 2045. Nah, tujuan dari penelitian ini, yang pertama itu merancang dan mengembangkan game edukasi lingkungan yang interaktif dan menyenangkan bagi anak-anak. Yang kedua, meningkatkan pemahaman anak-anak terhadap konsep pencemaran lingkungan berbasis Android. Yang ketiga, menumbuhkan sikap peduli lingkungan pada anak-anak sebagai bentuk edukasi karakter dalam mendukung terwujudnya generasi emas Indonesia 2045. Nah, manfaat dari penelitian ini itu yang pertama ada menambah khazanah keilmuan dalam bidang pendidikan lingkungan dan sains, khususnya terkait penerapan gamifikasi dalam pembelajaran bagi anak-anak. Yang kedua, memberikan kontribusi terhadap pengembangan literasi lingkungan dan pembelajaran berbasis masalah melalui media digital yang menarik. Yang ketiga, meningkatkan pemahaman konsep pencemaran lingkungan serta secara menyenangkan dan aplikatif, serta menumbuhkan kepedulian terhadap alam sejak usia dini. Yang keempat, menyediakan alternatif media edukasi yang inovatif bagi pendidik, orang tua, dan lembaga pendidikan dalam mengenalkan isu lingkungan kepada anak-anak.
Yang kelima, mendukung program nasional pelestarian lingkungan dan pembangunan karakter generasi muda yang sadar lingkungan dalam kerangka Indonesia Emas 2045. Selanjutnya, sebagai langkah awal untuk memperkuat dasar pengembangan media edukatif ini, diperlukan telaah terhadap teori-teori dan penelitian terhadap yang terdahulu yang relevan. Oleh karena itu, pada bagian tinjauan pustaka akan diuraikan konsep-konsep penting terkait generasi emas, kesadaran lingkungan, serta pemanfaatan game edukatif dalam mendukung perubahan perilaku generasi muda. Poin yang pertama, pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan oleh kegiatan manusia, sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Pencemaran ini dapat terjadi pada berbagai unsur lingkungan, seperti udara, air, tanah, dan suara yang berdampak negatif terhadap ekosistem dan kesehatan manusia. Fitriah 2018. Anak-anak sebagai generasi penerus perlu memahami bahaya pencemaran sejak dini. Peningkatan kesadaran terhadap isu lingkungan dapat dilakukan melalui pendekatan edukatif yang menyenangkan dan sesuai dengan karakteristik anak. Lama Nauskus 2023. Yang kedua adalah edukasi berbasis game. Gamifikasi dalam konteks pendidikan merupakan penggunaan elemen-elemen permainan dalam lingkungan non-permainan untuk meningkatkan motivasi dan keterlibatan belajar. Gamifikasi mampu memfasilitasi pembelajaran aktif melalui skenario interaktif, tantangan, penghargaan, dan umpan balik langsung. Dalam proses pembelajaran, game mampu menciptakan suasana yang menyenangkan, sekaligus membentuk pemahaman konseptual secara kontekstual. Anak-anak tidak hanya terlibat sebagai penerima materi, melainkan juga sebagai partisipan aktif dalam menyampaikan misi edukatif yang berkaitan dengan dunia nyata. Selanjutnya, poin 5.3, pendidikan karakter dan kepedulian lingkungan. Pendidikan karakter memiliki peran penting dalam membentuk perilaku siswa yang peduli terhadap lingkungan. Pendidikan karakter mencakup tiga komponen utama: pengetahuan moral, perasaan moral, dan tindakan moral. Dalam konteks lingkungan, ketiganya dibutuhkan agar siswa tidak hanya tahu tentang pencemaran lingkungan, tetapi juga memiliki empati dan kesadaran melakukan tindakan nyata. Sejalan dengan profil pelajar Pancasila yang direncanakan Kemendikbudristek, karakter peduli lingkungan merupakan bagian penting dari visi membentuk generasi emas 2045, yaitu generasi yang cerdas, daya bersaing, dan berintegritas tinggi, termasuk dalam hal tanggung jawab terhadap lingkungan. Kemudian poin 5.4 yaitu penelitian terdahulu. Penelitian mengenai media edukasi berbasis game yang bertujuan meningkatkan kesadaran lingkungan telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya. Dalam penelitiannya, mengembangkan permainan digital yang bertujuan untuk meningkatkan kepekaan remaja terhadap isu-isu lingkungan, hasil penelitian menunjukkan bahwa game yang memuat elemen-elemen yang terinspirasi dari kejadian nyata mampu memberikan pengalaman bermain yang lebih mendalam dan bermakna bagi pemain. Penelitian ini menyarankan agar pengembangan game edukatif menyertakan unsur-unsur realitas agar siswa lebih mudah mengaitkan permainan dengan kondisi lingkungan di sekitarnya. Penelitian lain oleh Nuria Ulfa tahun 2024 mengembangkan game edukatif bertema lingkungan dengan judul Trash Apocalypse yang mengusung genre visual novel dan Metroidvania 2D platformer. Penelitian ini menunjukkan bahwa penggabungan genre dapat meningkatkan daya tarik permainan terhadap pengguna. Namun, disarankan untuk menambahkan elemen cerita, variasi musuh, dan penambahan level atau stage agar tantangan dalam permainan semakin kompleks dan menarik. Kedua penelitian ini memberikan landasan penting dalam pengembangan game edukatif bertema lingkungan, terutama dalam hal desain gameplay yang relevan, menarik, dan sesuai dengan dunia nyata, yang menjadi inspirasi dalam pengembangan Beat a Pollute. Oke, pengembangan inovasi game Bitopolut menggunakan metode Multimedia Development Lifecycle atau MDLC yang terdiri dari 6 tahapan utama. Yang pertama ada konsep, desain, material collecting, assembly, testing, dan distribusi. Metode ini dipilih karena sesuai dengan karakteristik pengembangan produk multimedia interaktif berbasis game edukatif dalam Saputra et al. 2024. Yang pertama konsep. Tahap awal ini melibatkan perumusan ide dasar game Beat a Pollute, yaitu sebuah game edukatif yang menyampaikan pesan kesadaran lingkungan kepada anak-anak. Sasaran pengguna adalah anak usia sekolah dasar hingga menengah.
dengan pendekatan visual dan interaktif untuk menarik perhatian dan meningkatkan pemahaman terhadap isu pencemaran lingkungan. Yang kedua, desain. Pada tahap ini dirancang alur permainan, mekanik game, karakter, interface pengguna, hingga sistem penilaian dan kuis. Game mengusung genre platform edukatif, di mana pemain harus menyelesaikan misi, membersihkan lingkungan, dan menjawab kuis seputar pencemaran. Yang ketiga, material collecting. Materi dan aset dikumpulkan dan dibuat secara orisinal menggunakan dua software. Yang pertama ada Sprite untuk membuat karakter, musuh, latar, dan animasi dalam berbentuk pixel art. Yang kedua ada Canva untuk mendesain elemen UI seperti tombol, latar menu, serta poster dan juga logo. Materi konten edukasi mengacu pada modul pembelajaran IPA tingkat SMP, khususnya pada topik pencemaran lingkungan, namun disederhanakan agar mudah dipahami oleh anak-anak. Yang keempat ada assembly. Pada tahap ini, seluruh aset yang dibuat diimpor dan dirakit menggunakan Unity sebagai game engine. Script interaksi dan logika game ditulis menggunakan bahasa pemrograman C#. Tahap ini mencakup integrasi kuis, logika, misi, efek suara, dan navigasi antar layar. Yang kelima ada testing. Game ini diuji coba kepada 42 anak-anak dengan rentang usia 8-12 tahun untuk mengukur aspek edukasi, daya tarik visual, dan kemudahan bermain. Evaluasi dilakukan melalui observasi langsung dan angket atau kuesioner untuk mendapatkan umpan balik. Yang terakhir ada distribusi. Setelah revisi berdasarkan hasil uji coba, game ini direncanakan akan didistribusikan secara online melalui platform seperti itch.io, Google Drive, dan potensial untuk pengajuan ke Google Play Store agar dapat digunakan secara luas oleh guru, orang tua, dan anak-anak sebagai media pembelajaran lingkungan. Selanjutnya, di sini ada user interface. Inovasi dalam Beat a Pollute ditampilkan melalui kombinasi elemen visual dan konten edukatif yang dirancang secara khusus untuk anak-anak usia sekolah dasar. Setiap elemen game disusun agar mendorong interaksi aktif sekaligus menyampaikan pesan penting tentang pencemaran lingkungan. User interface atau UI karena targetnya adalah anak-anak dan tujuan utamanya edukasi lingkungan. UI didesain sesederhana mungkin dengan warna-warna cerah dan ikon intuitif agar anak-anak bisa fokus pada pesan edukatif tanpa terdistraksi navigasi yang rumit. Kemudian ada konten materi. Masalah kurangnya pemahaman anak-anak tentang jenis dan dampak pencemaran dijawab dengan penyusunan materi berdasarkan modul sains dasar. Materi ini dimasukkan dalam gameplay agar belajar terasa menyenangkan dan tidak membosankan. Boleh di next? Selanjutnya adalah konten kuis. Sebagai solusi untuk mengukur pemahaman, tiap level disisipkan kuis singkat. Kuis dirancang agar berkaitan langsung dengan pencemaran yang sedang dihadapi dalam level tersebut, memperkuat integrasi antar permainan dan edukasi. Selanjutnya ada karakter. Pemain sebagai anak digambarkan sebagai agen perubahan, sehingga desain karakter dibuat relatable, inspiratif, dan menyemangati aksi positif. Masalah pencemaran divisualisasikan menjadi musuh seperti slime minyak atau pencemaran lain, dan golden tanah atau pencemaran tanah. Desain ini memperjelas bahwa musuh bukan hanya fisik, tapi simbol dari krisis lingkungan. Selanjutnya ada intro dan auto. Permasalahan utama lingkungan dikenalkan di awal melalui cutscene yang memperlihatkan Indonesia rusak karena pencemaran. Sebagai solusi, outro memperlihatkan Indonesia kembali bersih berkat aksi pemain sekaligus memberikan pesan konkret menjaga lingkungan. Selanjutnya ada background. Perubahan lingkungan dari rusak ke sehat divisualisasikan dalam background. Misalnya, laut kotor menjadi jernih atau kota penuh asap berubah menjadi bersih. Ini menekankan bahwa setiap tindakan pemain berdampak langsung terhadap lingkungan, memperkuat pesan perubahan positif. Untuk memberikan gambaran lebih jelas mengenai rancangan dan mekanisme media edukatif yang dikembangkan, berikut ini ditampilkan video demo dari game berbasis Android yang telah dirancang sebagai media pembelajaran lingkungan bagi anak dan remaja.
Setelah melihat hasil demo tersebut, kita melakukan proses evaluasi pada game Beta Polo melalui dua tahap pengujian yaitu alpha testing dan beta testing guna memastikan kualitas, kelayakan, serta efektivitas produk sebagai media pembelajaran bagus. Pada tahap alpha testing, pengujian dilakukan secara internal oleh tim developer. Fokus utama dari tahap ini adalah untuk memastikan bahwa semua fitur telah berjalan sebagaimana mestinya, bebas dari bug, eh, atau permasalahan teknis, serta kompatibel dengan berbagai perangkat. Perbaikan teknis dan penyempurnaan dilakukan berdasarkan temuan dari pengujian ini sebelum dilanjutkan ke tahap beta testing. Setelah alpha testing menunjukkan hasil yang baik, tahap beta testing dilakukan dengan melibatkan 42 siswa dari sekolah mitra sebagai responden. Siswa diminta untuk memainkan game hingga selesai dan memberikan penilaian mereka melalui kuesioner berbasis skala Likert dengan eh, 5 tingkatan penilaian yaitu sangat tidak setuju, netral, setuju, dan sangat setuju. Tiga aspek utama yang dievaluasi adalah user interface, lalu materi, dan produk secara keseluruhan. Hasil pengujian menunjukkan bahwa skor aktual yang diperoleh untuk aspek user interface adalah 1856 atau setara dengan 88%. Materi sebesar 1878 atau setara dengan 89% dan produk sebesar 1861 atau setara dengan 88%. Dari total skor ideal masing-masing sebesar 2100, total skor keseluruhan adalah 5595 dari skor ideal 6.300 yang menunjukkan persentase kelayakan sebesar 88% termasuk dalam kategori sangat baik. Pada tahap beta testing bisa dilihat di gambar 10. Dalam jangka panjang, hasil ini menunjukkan bahwa game edukasi yang dikembangkan tidak hanya berhasil memenuhi aspek teknis dan estetika, tapi juga berpotensi memberikan dampak positif terhadap pengalaman siswa mengenai isu pencemaran lingkungan. Game ini layak digunakan secara lebih luas sebagai media pembelajaran interaktif dan dapat diintegrasikan ke dalam kurikulum pendidikan lingkungan hidup pada jenjang SMP maupun sekolah dasar. Dalam jangka panjang, keberlanjutan game ini tidak hanya ditinjau dari sisi distribusi dan aksesibilitasnya, tapi juga dari potensi pengembangan dan adaptasinya. Distribusi digital yang fleksibel memungkinkan game diakses melalui berbagai platform seperti situs web edukasi, media sosial, maupun aplikasi seluler, sehingga dapat menjangkau audiens yang lebih luas dan mendukung pembelajaran berbasis teknologi yang ramah anak. Selain aspek distribusi, game Beta Polo juga dirancang dengan ruang untuk pengembangan lanjutan. Konten konten dapat diperluas melalui penambahan level baru, pengintegrasian topik lingkungan lainnya, serta penyesuaian terhadap penambahan kurikulum atau kebutuhan pembelajaran. Dengan pendekatan ini, game diharapkan mampu beradaptasi terhadap tantangan pendidikan di masa depan dan tetap relevan sebagai media pembelajaran yang berkelanjutan dan kontekstual. Sebagai penutup, media pembelajaran interaktif seperti Bedpolo tidak hanya menawarkan pengalaman belajar yang menyenangkan dan bermakna, tapi juga menjadi bagian penting dalam upaya membangun karakter generasi muda yang peduli lingkungan. Dengan pendekatan yang gamifikatif, digital, kita bisa menanamkan kebiasaan positif sejak dini. Mendukung visi Indonesia Emas 2045 melalui generasi yang cerdas, sehat, dan berdaya saing global. Mari kita mulai langkah kecil bersama menjaga lingkungan bukan aktivitas tunggal, melainkan tanggung jawab kolektif bersama. Dengan kesadaran hari ini, kita berkontribusi membangun masa depan Indonesia yang lebih hijau, lestari, dan penuh harapan untuk generasi yang akan datang. Sekiranya itu saja yang dapat tim kami paparkan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.